Halo teman Aksi Hidup Baik, hari ini kita akan mendengarkan kisah dari Ibu Siti Aminah atau yang lebih dikenal dengan panggilan Bidan Pinggiran. Sebelumnya, mari kita simak video berikut ini. Di kota Jakarta yang serba sibuk ini masih ada cerita tentang ketulusan hati membantu sesama. Seperti yang dilakukan oleh Ibu Siti Aminah atau yang akrab dipanggil Ibu Mimin. Beliau adalah seorang bidan yang berdedikasi membantu warga kurang mampu. Menurut Ibu Mimin, masalah kesehatan ibu dan anak harus lebih diperhatikan karena angka kematian ibu dan anak masih tinggi. Dengan edukasi yang benar, perhatian yang tulus, Ibu Mimin berusaha memberikan rasa nyaman kepada pasiennya agar mau menjaga kandungannya lebih ketat. Saya Siti Aminah, SKM, bukan susu kental manis. Tapi bidan Aminah dikenalnya bidan kaum pinggiran gitu. Ya, saya sejak kecil memang aktivis di pramuka, jadi rasa sosial saya itu mulai kecil memang terbangun, kepingin cita-cita jadi membantu manusia. Akhirnya saya berhasil dan saya, kiprah saya, senang berbuat untuk masyarakat yang pinggiran, benar-benar sedih Mbak. Siapa lagi memperhatikan gitu ke kolong-kolong ke jembatan. Saya dua ada ambulan saya dua dibantu dengan waktu keserah dari MKGR. Terus satu lagi dibantu dengan keluarga kami. Sekarang lagi dipinjam untuk COVID. Jadi saya sekarang nggak bisa keliling lagi karena COVID. Ya saya apa yang bisa dilakukan di ini ruangan ini saya bantu semaksimal mungkin. Dan juga orang-orang di sini kalau itu istilahnya kalau bayar ya syukur, enggak ya wis. Yang penting dia ketolong. Nomor satu bukan mana duitmu, enggak, tapi dia sakitnya apa ditolong, ya udah kayak gini tadi kan. Ya mau bayar syukur, enggak ya enggak apa-apa, yang bayar Allah. Karena kekayaan semua di Allah gitu Mbak. Bu Siti Aminah sih memang dikenal pada masyarakat ya sangat bagus ya Mbak ya. Apalagi dia seorang bidan yang menolong orang tanpa pamrih. Pertama tuh jujur aja memang keberadaan Bu Siti Aminah di lingkungan kita ini sangat diperlukan karena pada umumnya kan bidan untuk jam praktek itu ada jam-jamnya ya. Kalau dengan Bu Siti Aminah ini memang dia tanpa mengenal waktu, bebas diganggu 24 jam. Ibu Mimin tidak hanya memberikan perawatan kepada pasiennya, beliau juga memberi perhatian lebih dengan menanyakan kabar pasien, mengingatkan minum obat, dan sebagainya. Tak heran jika pasien dari tempat yang jauh sekalipun datang mencarinya karena merasa nyaman atas perhatian Ibu Mimin yang tulus. Awalnya gimana Mbak Mimin bisa mulai aktif di masyarakat? Di Jakarta atau di mana awalnya? Aduh Bunda, alhamdulillah Bunda nanya seperti itu. Saya mulai kecil tuh dari pramuka, siaga, penggalang, penegak itu sudah. Dan hobi saya olahraga. Saya masuk ke di Angkatan Darat, kawat lolos tapi nggak boleh orang tua saya masuk kesehatan. Kesehatan saya dinas, pertama saya dinas di Kalimantan Timur, Banjarmasin, Dumai, sampai ke Rio. Tahun berapa itu? Aduh, tahunnya sudah nggak enak Bun. Saya nikah tahun 85. Tahun 85 saya masih di kesehatan Tanjung Pura, Balikpapan. Tapi saya sambil buka restoran menampung anak-anak putus sekolah. Anak-anak putus sekolah nih sampai 10 orang. 5 pagi, 5 sore harus sekolah. Alhamdulillah jadi orang semua sekarang. Gitu. Kalau anak kandung saya 2, sekarang sudah S2 semuanya, dua-duanya. Satu di New Zealand, sekarang dipercaya di BUMN ngawasin itu obat-obat yang itu di namanya dia apoteker yang satu yang kecil, yang satu S2 psikolog. Gitu. Masya Allah. Yang lain anak angkat semua, termasuk ucret segala macam. Masya Allah. Nah Ibu kan di Kalimantan, di mana ke Jakartanya tahun berapa? Ke Jakartanya setelah pindah semua menjelang pensiun. Saya udah di Bontang sudah semua yang saya lakukan seperti. Nah di Jakarta terakhir saya menjelang pensiun, saya izin komandan. Boleh ngajukan pensiun muda, tapi pas pensiun, pas ini, jadi pas waktunya gitu, bukan pensiun muda. Oke. Iya, di Kesehatan Angkatan Darat Pusat. Pindah ke Jakarta? Iya. Tahun? Tahun 97.
Tahun 97. 97, 98 ya sudah pensiunnya tuh kayak situ. Pokoknya setelah pensiun tuh 80-an segitu lah, Bun. Oh iya. Nanti bisa saya kadang-kadang lupa tahunnya, ada di biografi saya tuh. Iya. Nah, Ibu di Jakartanya di mana? Saya Jakarta, tinggalnya waktu itu di Jakarta Jalan Toba D721. Di daerah Sukapura. Ya? Sukapura, Kecamatan Cilincing. Cilincing, Jakarta, Iya. Jakarta Utara. Iya. Tapi saya ini kan orang baru, tempat anunya tuh belum pasang pelang, nggak pasang apa-apa, cuma masyarakat bisik-bisik berobat ke sana sini. Saya nggak punya tempat, saya ngontrak. Akhirnya suami saya, mah rumahnya aja dipakai kalau gitu-gitu. Akhirnya saya ngurus izin, ngurus apa, praktek bidan. Tapi saya nggak serius praktek bidan, saya banyak kerja sosial keliling-keliling, Bun. Ke kolong-kolong jembatan, Bunda, bantaran kali, Jakarta Timur itu di kolong jembatan itu yang saya ini. Karena apa? Saya melihat ada orang bayi meninggal. Saya dapat informasi dari bayi meninggal, begitu lahir dijejeli pisang, dijejeli bahasa Jawanya itu. Disuapin. Ya kalau di Jakarta Utara ya, saya ke lokasi saya di itu Rawagatel. Rawagatel itu dekat rumah. Anak-anak itu kalau Rawagatel. Iya, Kampung Rawagatel, Jakarta Utara. Itu kan kali. Nah, kalau orang-orang datang ke saya minta tolong, Bu, tolong anak saya main di kali, jadi luka begini, luka ini dijahit, luka dibersihkan dulu, disterilkan baru. Terus ini ada yang kena air, kotor itu kan panas gitu. Akhirnya saya mikir, ya Allah, kalau saya bikin PAUD bagaimana ini kan halamannya siapa nih? Tak boleh karena suka kalau baksos itu saya ke situ. Waktu banjir saya naik perahu bantu gayung perahu bagi-bagi makan itu. Akhirnya saya didukung oleh Pak RT. Bu, itu aja kalau Ibu suka tempat baksos itu dibikin, terserah Ibu. Ya harganya berapa? Saya nggak punya uang nih, saya pensiun, saya baru mau keluar ini. Ya udah, Ibu adanya berapa? Saya ada punya mobil, saya beli dengan mobil itu kandang kambing. Nah, kandang kambing saya buat PAUD, Bunda. Akhirnya Bunda setelah jadi masyarakat itu saya bikin PAUD, Ibu orang pasien nggak bisa bayar, sekarang rujuk ke rumah sakit, sakitnya serius. Ya saya membantu pakai ambulan, nyetir sendiri, Bunda. Saya setir, terus nggak bisa bayar. Gimana, Bu? Ya udah, saya ada uang, penting Ibu sehat. Pulang, Bu. 1 minggu datang itu, Bu, mobil 2 truk bawa apa? Puing, namanya Pak Gambreng, masih hidup dia. Ngantar itu puing pecah-pecahan itu ditaruh di tempat saya. Ditaruh di mana nih, Pak? Ya udah, Bu, Pak, katanya Ibu punya lokasi ya di Timbun itu. Akhirnya jadi PAUD sekarang, Bun. Gitu. Jadi PAUD itu dulu bagus, sudah saya bangun karena ada kali yang ngalir itu bikin rusak, Bun. Apalagi COVID sekarang kan gitu. Jadi sudah 2 tahun ini libur anaknya. Jadi Ibu di rumah itu praktek bidan atau hanya kegiatan biasa saja? Ya praktek bidan iya, ada yang lahiran ditolong ya bisa. Kalau kelainan saya kerjasama dengan dokter spesialis anak. Kalau bayi, yang lucu, Bu, ini maaf cerita sedikit, bayi, punten dokter, bayi usia kehamilan 24 minggu, 7 on. Ya saya bawa ini pakai celana pendek, saya nyetir ambulan keliling, bawa oksigen keliling, mudah-mudahan anak ini hidup, ya Allah. Kesini nggak diterima, ke situ nggak terima. Saya kan pakaian preman gitu, pakai celana pendek. Nah namanya supaya dia tuh cepat tertolong ya, Bunda. Oh nggak bisa nih, nggak bisa diimpus katanya. Udah bawa pulang aja. Suruh beliin kain putih, Bun. Saya bilang sama orang tuanya, ke sana nggak bisa, ke sini nggak bisa. Berapa rumah sakit itu sudah, karena nggak mungkin diimpus di mana katanya, Bun, katanya 7 on. Nah akhirnya ibunya bilang, dibawa kemana, Bu? Udah bawa pulang aja ke rumah Ibu, maksudnya ke klinik saya, ke rumah gitu loh. Jadi akhirnya saya sama dokter Dewi laporan, dokter Dewi itu spesialis anak. Dok, ini bayi segini, saya mau pasang impus bagaimana? Ya pasang impus dulu, di rumah sakit udah ditolak. Nggak mungkin bisa hidup, katanya begitu. Ya udah akhirnya dokter Dewi sama Mbak Yani, suster-suster saya berdua. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau memang dapat ya hidup, kalau enggak ya karena Allah gitu, Bun. Alhamdulillah ngimpus dapat di kaki. Terus pasang sonde, dokter. Sonde itu sampai 10 bulan, impusnya 11 bulan. Alhamdulillah si Uce tuh sampai sekarang udah masih hidup sekarang. Dari itu. Sekarang masih aktif posyandu? Ya kalau ke posyandu sekarang agak kurangnya karena COVID ini. Terus kemudian saya kan sudah disibukkan dengan
ibu-ibu yang apa namanya PAUD tadi. Orang sekarang bingung saya Bun, PAUD ini saya sedih Bun, anak-anak nggak sekolah gimana, saya sedih. Anak-anak nggak sekolah ya, iya. Karena memang COVID sih. Iya, maksudnya bangunan saya tuh sudah hancur, sekarang ayunan aja diambilin, ya maaf bukan menyuduh pemulung, pokoknya diambil orang lah gitu. Gitu. Iya. Nah jadi ibu nih di kampung ibu warganya kalau sakit ke rumah ibu? Kebanyakan ke saya Bunda. Ada rumah sakit kan sudah ke rumah sakit Bu, no, dioperasi itu. Ada kejadian tetangga yang di ujung itu perutnya gede, namanya bayi. Saya telateni, ini mau di USG, besok mau operasi. Ya ke tetangga ini, ya cobalah semua ini izin Allah ke Bu Aminah aja deh. Saya bukan dokter spesialis, konsul ke spesialis dong, saya bilang gitu. Udahlah Bu, tolong dulu. Minta ditolong tiap hari, saya datang ke rumahnya Bu, home visit. Alhamdulillah, kempes, kembung, tak drem selang pelan-pelan, di drem selang, kasih obat. Makannya juga saya telateni, saya bikin racik ini tuh Bu, racikan. Saya juga konsul sama spesialis tuh nak, jadi kayak gitu. Akhirnya sembuh Bu sampai sekarang. Gitu. Jadi kepuasannya karena dia bisa sembuh aja. Jadi tetangga. Ibu nih, ini kan ibu nih ya. Oh, cantik sekali. Kok disebutnya bidan pinggiran tuh apa? Ya saya sendiri nggak ngerti Bun. Saya jadi itu kemarin dulu tuh gara-gara apa ya tuh masyarakat itu terus apa namanya di Metro TV itu loh. Saya dipanggil bidan kaum pinggiran, orang-orang manggil pinggiran semua jadinya. Siti Aminah SKM. Iya, tapi bukan susu kental manis Bun. Apa tuh? Sarjana Kesehatan Masyarakat. Apa yang menarik Bu, keunikan selama Ibu menjalani kegiatan Ibu ini jadi bidan pinggiran, ada yang khas nggak gitu, ada cerita-cerita yang khas gitu unik, Bun. Unik gitu Bu. Yang unik ya Bu. Yang unik tuh ada lagi Bun. Saya kemarin cerita unik banget ini Bun. Saya jam 5 digedor orang, bayi dibuang di sampah. Astagfirullah. Di sampah Bun, udah dimakan semut. Saya kan masih harus pakai APD. Terus dulu, terus kebetulan nggak ada yang berani ngambil. Ada namanya mahasiswa yang kedokteran tingkat 3 Bun. Orang-orang masyarakatnya, udah dibawa aja ke Bu Aminah, Padahal ada rumah sakit, kenapa harus ke saya kan gitu. Tapi saya refleks Bu, langsung lari saya. Pakai pakaian APD, bawa alat-alat, saya bawa slam share, saya bawa ini. Ternyata, nggak keburu nih kalau dilawat di napasnya udah nggak denger Bun. Jam 5 pagi. Saya digedor ya bangun. Saya jam berapa dibangun orang, saya banyak tidur di klinik daripada di rumah Bu. Kan rumahnya deketan gitu. Terus saya bawa ke klinik, saya bersihkan, saya lakukan teun Jawa ditungging tuh, pokoknya dipomporkan terus saya sedot. Saya panaskan, ayo panasin. Semua lampu semua dimasase. Langsung pakai oksigen, saya sedot langsung lagi terus bikin lagi kasih pitka lagi, kasih ya asal yang penting tujuan saya refleksnya biar hidup ya Bun gitu. Terus pakai oksigen, terus anget, alhamdulillah setengah jam hampir 1 jam hidup Bun. Nah sudah baik, masyarakat pada datang, polisi juga datang di tempat saya. Di tempat Bu Aminah ada apa? Panen lagi katanya, panen lagi. Orang masyarakat tuh bilang panen Bu di situ. Ya belum tentu bayar Bu. Tadi Ibu masuk ke kolong jembatan, di kolong jembatan ada apa Bu? Ya itu kan membantu itu ibu-ibu yang poscandu tuh karena ada orang sakit dipanggil saya, bantu makanan balita, isinya di dalam. Apakah ada orang yang tinggal di kolong jembatan di sana? Kenapa ada di bantaran sebelahnya itu Pak Dokter. Jadi saya membantu makanan tambahan. Itu kalau di kolong jembatan Ibu diamkan atau Ibu bantu atau Ibu laporkan ke dinas sosial supaya membantu? Waktu itu saya juga sudah bekerja sama dengan sosial juga, tapi itu kan ada masalahnya, ada bayi yang kurang gizi, jadi saya membantu. Saya kerjasama dengan tokoh-tokoh masyarakat setempat Dokter gitu. Saya sudah kerjasama dengan puskesmas juga kadang-kadang gitu. Kenapa kadang-kadang Bu? Kenapa nggak selalu? Nanti aja Bu, nanti aja. Terus tapi gimana? Yang penting makan ini dulu, makanan yang bergizi dulu, ini aja katanya gitu. Nah sementara ke pandemi ini saya memang nggak kerjasama dengan puskesmas itu. Saya kerjasamanya karena sama masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat aja.
Kenapa takut sama puskesmas? Bukan takut, mereka tuh masyarakatnya yang nggak mau dibawa Pak, gitu, bener. Dulu kan saya bawa ambulan gitu loh, kesulitan saya sekarang gitu. Jadi biasanya langsung saya rujuk, bawa saya setir sendiri gitu. Itu saya juga nanti bernego sama kepala puskesmas, kalau saya belum ada ambulan, saya kerjasama dengan Pak Lurah, ambulan juga sering dibantu puskesmas juga. Kalau di itu kan, iya, nggak ada anaknya, pergi kemana, suaminya nggak ada. Gitu, maunya dia datang ke saya bawa payung, masa mau ditolak gitu. Gitu. Kalau ada orang punya uang Bu ya, mau minta tolong dibantu persalinan, kalau Ibu nariknya berapa Bu? Subsidi silang Bapak, dokter. Saya mau tanya, Ibu nariknya berapa rupiah? Ya saya kalau normal ya paling enggak 750, 500 kalau dia punya, nggak punya ya nyicil. Tapi kalau sama dokter spesialis ya nanti yang jamin saya, karena nanti dia nyicil. Tapi sekarang aja kalau dihitung-hitung banyak uang saya dengan orang, tapi saya belum tentu dapat duit. Saya yang ngasih Allah aja, saya bisa makan, gaji saya pensiun masih ada gitu. Ibu sudah divaksinasi? Siap 2 kali, tadi juga periksa antigen kemarin. Banyak ibu hamil yang mau divaksinasi di sana? Tempat saya arahkan ke puskesmas. Saya nggak punya itu, stok itu. Bukan wewenang saya. Mereka itu kalau kecuali terpaksa saya minta bantuan anak saya, kayak kemarin pembukaan ada 8, saya ketuban dan nggak ada. Ini sudah ditolong, ibunya kok panas. Akhirnya udah lahir, saya bawa lari itunya, ibunya positif, saya lari ke Persahabatan. Jadi Ibu bantuin orang-orang yang perlu bantuan di sekitar rumah ya? Bukan sekitar rumah, Warakas ke tempat saya itu jauh Bun. Ada dari bisa Warakas dipanggil datang juga? Warakas itu, Bekasi. Dari mulut ke mulut gitu mungkin, saya nggak tahu. Suami saya kadang-kadang jam 1, jam 2 gini ada orang telepon, kamu ke klinik gitu. Suami saya untung mendukung, suami saya mendukung, anak saya mendukung, itu alhamdulillah. Karena mamahnya benar-benar itu Allah. Saya kadang-kadang tirakat loh Bun, yang penting saya diberi kekuatan gini, saya ketemu bunda itu alhamdulillah ya Allah gitu. Saya terharu ketemu dokter juga bisa memberikan. Saya berbuat ini bukan seperti apa yang saya buat lagi di Jakarta. Saya di Dumai, jadi kepala kesehatan di sana atau bagian keperawatan di sana. Saya juga pulang kerja itu membuat jalanan yang dukun-dukun beranak itu nggak bisa jalan ke tempat saya. Kalau di sana melahirkan tuh ada dikasih api sininya. Jadi kan kalau cerita ke dulu ya, Ibu kan ke Kalimantan itu Ibu dikirim untuk membantu ibu-ibu melahirkan atau? Kalau ke Kalimantan itu saya tugasnya, saya dinasnya dulu kan di bagian bedah, saya hobinya jahit, saya di ICU, jadi saya kalau jahit seneng, rapi. Pokoknya sampai pasien saya. Karena ini di Angkatan Darat ya? Iya, kesehatan Angkatan Darat. Jadi urusannya jahit-menjahit ini. Jadi luka-luka gitu kali di Kalimantan. Suami saya tuh sampai jatuh cinta sama saya gara bekas pasien. Pernah jadi pasien. Ya, jahitannya nih rapi. Kalimantan itu Ibu belum berumah tangga ya? Saya belum. Masih gadis. Iya, terus dari Balikpapan pindah ke Banjarmasin. Banjarmasin 5 tahun lagi suami saya pindah lagi ke Dumai. Ke Dumai saya perbuat lah, bikin jalan setapak. Ya Bun, orang-orang di sana sempat kalau saya pindah ke Jakarta dari Dumai langsung pindah ke Jakarta, saya buat seperti ini. Pindah di Jakarta, orang Dumai itu demo Bu, Ibu Aminah jangan dipindahin. Demonya ke Depkes ya nggak kena. Saya orang di kesehatan Angkatan Darat. Suami juga dari tentara? Suami di bagian di laut. Angkatan. Iya, tapi ngurusin kapal, dokternya kapal, orang ahli. Dokternya kapal. Ibu modalnya dari mana tuh Bu? Modal subsidi silang Bunda. Subsidi silang. Orang yang mampu bayar, yang tidak mampu ya sudah, isinya kangkung, sayuran. Nanti kalau saya tuh suka bagi-bagi. Iya deh, makasih banyak ya Mbak Mimin ya. Teman Aksi Hidup Baik, hari ini kita belajar tentang kepedulian. Apapun imbalannya, bahkan tanpa imbalan sekalipun, kita tetap bisa berbuat baik kepada orang yang membutuhkan. Seperti yang dilakukan Bidan Mimin. Demikian cerita kita hari ini, sampai jumpa di episode Gerana Wicara berikutnya. Didukung oleh
PT Paragon Technology and Innovation, Rumah Kebaya Vilga, Batik Marunda, Batik Betawi Shop, Rumah Betawi, Batik Eni. Media pendukung 90,4 Cosmopolitan FM, Taai TV, Dream.co.id, Femina, Indonesian Times, 89,6 FM iRadio, Jak TV, Her World, Media Indonesia, Scarf Media, Tribunnews.com, 106,6 FM V Radio, Why People Radio, Women's Obsession, Celebrities.id, Okezon.com. Komunitas pendukung Blood for Life, I'm Okay, Sahabat Gizi, Plus Jakarta,